Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Desvita Endri, kelas 1D D3 Teknik Listrik. NIM saya 2001032075. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas tugas akhir Matematika Terapan 1 bersama Ibu Aulia Octavia. Menentukan aplikasi turunan persamaan garis singgung dan nilai maksimum atau nilai minimum. 1. Menentukan garis singgung. Pengertian garis singgung. Garis singgung merupakan garis yang tegak lurus terhadap jari-jari. Garis singgung merupakan garis yang menyentuh titik pada suatu kurva. Persamaan garis lurus. Jika diketahui suatu titik x1, y1, dan gradien m, maka persamaan garisnya adalah y dikurang y1 sama dengan m dalam kurung x dikurang x1. Jika diketahui dua titik x1, y1, dan x2, y2, maka persamaan garisnya adalah y dikurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 dikurang x1. Perhatikan gambar grafik fungsi y sama dengan f dikali x berikut. Gradien garis singgung kurva y sama dengan f dikali x di titik A. F dikali A adalah m sama dengan dy per dx dikali A sama dengan f aksen dikali A. Persamaan garis singgung kurva di titik A, f dikali A adalah y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1, y dikurang f dikali A sama dengan f aksen dikali A dikali x dikurang A. Jika diperlukan, kita juga dapat mencari garis normal di A, f dikali A, yang didefinisikan garis yang melalui A, f dikali A, dan tegak lurus terhadap garis singgung di titik A, f dikali A, sehingga kemiringan garis normal sama dengan 1 per kemiringan garis singgung. Sekarang kita akan masuk ke salah satu contoh soal. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva y sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x dikurang 1 di titik 2, 6. Jawab. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva y sama dengan x3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x dikurang 1 di titik 2.6. Ini pertanyaannya, langsung saja kita jawab. Y sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 2. Jadi dy per dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 6. MGS-nya sama dengan dy per dx, titiknya tadi 2.6, maka kita akan memasukkan nilai yang kita dapat tadi dengan mengganti x sama dengan 2. Jadi 3 dikali 2 dikuadratkan ditambah 8 dikali 2 dikurang 6.
menjadi 22. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan garis singgung di titik 2.6, yaitu Y dikurang 6 sama dengan 22 dikali X dikurang 2. Y sama dengan 22X dikurang 44 ditambah 6, sama dengan 22X dikurang 30. Jadi, MGN-nya sama dengan min 1 per MGS sama dengan min 1 per 22. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi disebut juga dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim terbagi menjadi dua, yaitu nilai ekstrim maksimum dan nilai ekstrim minimum. Tempat nilai ekstrim disebut dengan titik kritis. Titik kritis dibagi menjadi tiga, yaitu titik ujung selang batas dari satu daerah asal suatu fungsi dalam kurung selang tertutup. Yang kedua, titik stasioner merupakan turunan pertama suatu fungsi yang nilainya sama dengan 0. Selanjutnya, titik singular, yaitu turunan pertama suatu fungsi yang tidak memiliki nilai. Sifat dari turunan pertama dan kedua suatu fungsi pada X1 dapat dinyatakan sebagai berikut. F aksen dalam kurung X1 sama dengan 0, maka titik X1 F dalam kurung X1 disebut titik stasioner atau kritis. Selanjutnya, F aksen dikali X1 sama dengan 0 dan F aksen dalam kurung X1 besar dari 0, maka titik X1 F dalam kurung X1 disebut titik minimum. Selanjutnya, F aksen X dalam kurung X1 sama dengan 0 dan F aksen dalam kurung X1 kecil dari 0, maka titik X1 F dalam kurung X1 disebut titik maksimum. F aksen dalam kurung X1 sama dengan 0, maka titik X1 F1 disebut titik belok. Contoh soalnya, suatu pekerjaan instalasi listrik gedung dapat diselesaikan pada X hari dengan biaya 5X dikurang 120 ditambah Rp3.000 per hari. Tentukanlah berapa biaya maksimum penyelesaian instalasi gedung tersebut. Jadi, penyelesaiannya, satu pekerjaan instalasi listrik gedung dapat diselesaikan pada X hari dengan biaya 5X dikurang 120 ditambah Rp3.000. Biaya maksimumnya yaitu dengan BX sama dengan X dalam kurung 5 dikurang 120 ditambah 3.000 per X. Jadi B aksen X nya sama dengan 0, berarti 10X dikurang 120 sama dengan 0. 10X sama dengan 120, X sama dengan 12. Selanjutnya X nya itu diganti dengan B12 sama dengan 5 dikali 12 dikurang 160 dikali 12 ditambah 3000 sama dengan 60 dikurang 1920 dikurang 3000. B nya sama dengan 1860 ditambah 3000 menjadi 4860. Jadi kalau kita jadikan untuk rupiahnya, kesimpulannya, jadi nilai maksimum dari pengerjaan instalasi gedung tersebut yaitu Rp4.860.000. Sekian dari tugas akhir matematika terapan saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih semua.